Halo teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih caranya untuk membersihkan karang jahe yang masih utuh. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini tuh di atas itu masih tersegel dengan rapi di dalam plastik karang jahenya, dan bisa teman-teman lihat di dalam sana itu di bagian teksturnya itu masih terdapat kotoran atau enggak ya bisa kita bilang debu yang ikutan menempel di karang jahenya, yang menandakan bahwa karang jahe ini belum pernah digunakan sebagai media filtrisasi. Nah, dan di video kali ini aku mau berbagi bagaimana ya caranya untuk membersihkan karang jahe ini. Dan sedikit informasi, ini aku beli seharga 10.000. Ini kurang lebihnya beratnya itu setengah kilo, ya mungkin setengah kilo ya kali ya, ini aku nggak ada timbangan sih. Nah, oke. Dan yang perlu kita siapkan adalah ini baskom dan sikat gigi, itu karena memang nantinya ini bakalan kita cuci ya. Udah aku siapkan keran di sini. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengisi baskom ini dengan air. Gunanya untuk apa? Untuk merendam, nantinya merendam karang jahenya. Sebelum kita bersihkan, kita akan merendamnya terlebih dahulu. Oke, ini aku isi dulu. Nah, oke, ini bisa kalian isi sampai penuh, bisa sampai setengah juga bisa, sedikit aja juga bisa. Tapi ini aku mau mengisinya itu sedikit saja karena mubazir air. Nah, oke, perlahan-lahan kita itu masukin saja karang jahenya semuanya. Nah, tuh bahkan sebelum dicuci aja ini debu-debunya itu kotorannya udah pada mengambang ya teman-teman. Ini bagaimana misalkan kalau tanpa dicuci itu langsung digunakan sebagai media, bagaimana budeknya, bagaimana kotornya nanti akuarium teman-teman kayak gitu. Nah, oke, proses selanjutnya ini ya rendam-rendam aja dulu kayak gini, dan lebih baik daripada ini tuh gunakan air mengalir, karena air mengalir itu kan akan menyeret semua kotoran-kotorannya keluar dari baskom seperti itu. Jadi ini aku bakalan sedikit-sedikit gini. Nah, oke, sedikit saja. Nah, jadi ya gini mesti telaten ya teman-teman, apa ya namanya, mesti sabar karena memang kita membersihkannya satu persatu. Nah, memang cukup mudah tapi ini memakan waktu sebenarnya. Ya memang ini kan membersihkan karang jahe dengan skala kecil ya, tapi ketika membersihkan karang jahe dengan skala yang lebih besar, contohnya misalkan teman-teman punya pabrik yang memproduksi bukan pabrik ya, apa ya, ya punya usaha dalam bidang penjualan karang jahe yang sangat banyak kayak gitu, itu untuk mencucinya nggak mungkin sebaskom kayak gini kan, jadi lebih dari sebaskom kayak gitu. Jadi itu beda lagi cara membersihkannya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini kita kayak gini dulu, tapi ini aku susah sekali megang HP-nya. Nah, pokoknya kayak gini teman-teman. Bentar ya. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini. Nah, digosok aja pelan-pelan sampai ya nggak perlu bersih banget ya, karena ini kan media filtrisasi merupakan apa ya, karang jahe ini kan merupakan media filtrisasi yang terdapat di alam kayak gitu loh. Jadi wajar saja kalau masih kotor, nggak bisa sekinclong mungkin kayak gitu kan, karena memang dari sananya itu udah, dari warnanya saja itu udah gelap, itu ada, meskipun warna dasarnya itu putih. Beda dengan media filtrisasi buatan pabrik ya kan, itu memang bagus-bagus. Nah, kayak gitu. Tapi yang aku suka dari apa namanya ini, karang jahe ini, karena dari teksturnya aja itu udah padat, jadi berbeda dengan kayak apa, kristal blok yang digunakan untuk media filtrisasi juga. Itu kan ketika digunakan terlalu lama itu bakalan rapuh kayak gitu, bakalan kayak serbuk-serbuknya itu pada keluar kayak gitulah. Nah, oke, dan pokoknya intinya itu digosok-gosok aja kayak gini teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ya, digosok-gosok aja seperti ini sampai ya sekiranya
teman-teman bisa kira-kira sendiri itu ya bersihlah, cukup kayak gitu. Nah nanti ketika ini sudah airnya sudah penuh dibuang kayak gitu. Nanti ya sampai sekiranya itu bersih lah. Nah kenapa mesti dibersihkan? Itu kan dari awal memang kotoran-kotoran yang mengendap di sini, di teksturnya ini itu di sela-sela ini itu kan banyak banget, dan itu kalau nggak dibersihkan itu bisa mengakibatkan kotor di akuarium teman-teman kayak gitu kan, kotor banget ya, budak banget kayak gini, itu keruh banget jadinya. Oke. Nah, oke, ini bakalan aku potong dulu videonya. Jadi supaya cepat saja. Ini nanti ketika kita sudah bersihkan dengan sikat gigi itu sela-selahnya, ini bakalan lanjut ke proses selanjutnya. Oke. Nah, oke, langkah selanjutnya setelah mencuci ini kan memang secara fisik sih udah kelihatan bersih, tapi belum tentu secara kandungan kayak gitu kan. Karena ini media dari alam itu kan, secara otomatis kayak bakteri-bakteri dari alam gitu, yang bakteri-bakteri buruk kayak gitu kan masih nyangkut di dalam sini kandungannya kayak gitu. Nah selanjutnya ini kita akan merebus ini beberapa dari karang jahenya ya. Ini kita pilih aja yang mau kita masukin nanti. Nah ini akan kita rebus dulu. Nah fungsinya apa bang untuk merebus? Nah ini ya untuk tadi yang udah aku jelasin tadi, itu untuk membuang kandungan-kandungan yang berbahaya ya kayak itu. Nah jadi ya ambil saja secukupnya. Jadi nanti yang kecil dikemanain bang? Ya dibuang juga bisa, tapi ya lebih baik disimpan, barangkali nanti mau bikin akuarium lagi, ada ikannya lagi dan bisa digunakan lagi kayak gitu teman-teman. Nah oke. Merebusnya gimana bang? Apakah sampai mendidih? Iya, sampai mendidih lebih baik kan. Nah oke, seperti itu, kita tunggu sampai mendidih. Ini nanti aku bakalan cut aja daripada kelamaan. Nanti setelah mendidih, setelah aku seduhin lagi ke dalam baskom, nanti kita lanjut videonya. Oke teman-teman. Nah oke, ini adalah bentuk dari ketika airnya mendidih ya teman-teman. Ini ngaruh ke kamera. Oke. Nah ketika udah mendidih seperti ini, itu kompornya matikan. Nah ini bakalan kita seduh, nantinya bakal kita dinginkan dulu. Nah terus setelah itu nanti kita masukin satu persatu ke dalam box filterisasinya. Oke, aku cut dulu. Nah ini sudah aku seduh tadi dan aku dinginkan karena tadi masih panas, ini masih hangat. Nah kemudian kita akan masukin satu persatu ke dalam box filternya kan. Ini udah aku siapin tempatnya, kotor banget, oke nggak apa-apa. Nah masukin aja satu persatu secukupnya gitu kan. Kalau nggak cukup jangan dipaksa, nanti bakalan luber kemana-mana. Ya bukan luber sih ya, nggak cukup ya kan, tempatnya cuma segini doang soalnya gitu. Nah oke, sambil mengobrol ya, ini kandungan dari karang jahe ini apa sudah aku jelasin ya di awal tadi? Belum ya kayaknya. Nah kandungan ini kan banyak yang ngomong itu bisa nih dipakai buat rumah bakteri ya. Ya memang bisa ya kan, karena memang itu salah satu fungsinya. Tapi di dalam akuarium itu biasanya orang-orang itu menyebutnya ini untuk menstabilkan pH air seperti itu. Nah untuk aku sih ya setuju aja dibilang ini buat rumah bakteri juga bisa, karena karang jahe ini kan berasal dari laut ya, berasal dari terumbu karang ya. Nah dimana di terumbu karang sana itu buat rumah-rumah ikan kayak gitu, rumah-rumah ya kayak bangsa nih plankton kayak gitu kan, bangsa nih ya pokoknya seperti itu contohnya. Nah jadi ya menurutku sah-sah aja dibilang untuk rumah bakteri ya kan, dibanding kayak global bioring kayak gitu ya, hampir sama lah
seperti itu. Tapi kandungan ini tuh lebih banyak ya daripada yang buatan pabrik seperti apa namanya tadi yang aku sebutkan bioring kayak gitu. Itu kan dari plastik ya, jadi fungsinya untuk memang digunakan untuk apa namanya rumah bakteri doang kayak gitu. Nah untuk karang jahe ini lebih banyak kegunaannya kayak gitu, dan kandungannya tuh lebih bagus untuk akuarium teman-teman, seperti itu. Dan ya seperti ini aja videonya. Karena memang ini video tentang karang jahe aja dan cukup loh teman-teman. Nah kan cukup. Kayak ini apa namanya ini lupa namanya itu. Nah aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu, karena memang sudah selesai dari awal mencuci karang jahenya sampai aku taruh ke dalam box filternya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.